Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil dari implementasi GHS Purple Book dalam pengelolaan bahan kimia di industri pertanian. Di sini saya akan membahas studi kasus mengenai petani mengalami keracunan akibat penggunaan pestisida glyphosate dan karbofuran tanpa mengetahui cara penggunaan yang aman. Di sini saya sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Setio Giadi dengan NIM 2024 003 001 dengan dosen pengampu yaitu Pak Agrin. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan. Apa itu GHS Purple Book? GHS Purple Book adalah Globally Harmonized System yang disebut GHS adalah standar internasional yang dikembangkan oleh PBB untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan bahan kimia. GHS ini bertujuan untuk menyelaraskan informasi tentang bahayanya bahan kimia melalui klasifikasi, pelabelan, dan safety data sheet (PDS). Selanjutnya, ada regulasi dan standar terkait. GHS dikelola oleh PBB dan diperbarui secara berkala dalam Purple Book. Yang pertama, diatur dengan PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang disingkat dengan B3. Yang kedua ada Permen LH nomor 3 tahun 2008 tentang simbol dan label B3. Yang ketiga Permetan nomor 43 tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida. Yang keempat Permetan nomor 107 garis miring Permetan garis miring SR titik 140 garis miring 9 garis miring 2014 tahun 2014 tentang pengawasan terhadap pengedaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Yang kelima ada Permentan No. 6 tahun 2008 yaitu tentang pengawasan pemasukan bahan aktif pestisida, bahan teknis pestisida, dan pestisida. Yang terakhir No. 6 ada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 258 garis miring Menkes garis miring Per garis miring Romawi 3 garis miring 1 1992 tentang persyaratan kesehatan pengelolaan pestisida. Di sini saya ada berita tentang saya menyemprot racun. Saya petani bertaruh nyawa dengan herbisida yang menghancurkan Kalimantan. Di sini industrinya itu mengenai pertanian penggunaan pestisida. Masalah yang dihadapinya itu yaitu ada petani mengalami keracunan tinggi akibat penggunaan pestisida glyphosate tanpa mengetahui cara penggunaan yang aman. Dan selanjutnya ada dampak insiden paparan. Yang paling parah itu dampak terhadap petaninya sendiri, yaitu menyebabkan pusing, mual, iritasi kulit, dan gangguan pernapasan. Dan ada dampak untuk mengenai lingkungan sekitar yang terkena hama pestisidanya itu pencemaran tanah dan air dan membahayakan organisme non target. Implementasi GHS. Menurut klasifikasi bahan kimia, GHS dibagi menjadi dua, yaitu glyphosate, yaitu gejalanya iritasi mata, gangguan pernapasan jika terhirup. Terus ada karbofuran, itu sangat beracun bagi manusia dan satwa liar, bisa menyebabkan gangguan saraf juga. Itu efek sampingnya jika terkena bahan kimia tersebut. Selanjutnya ada tahap pelabelan. Pelabelan itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada simbol bahaya. Simbol bahaya itu mengakibatkan itu ada toksisi akut,
iritasi pernapasan dan bahaya lingkungan. Dan yang kedua itu ada pernyataan bahaya, bisa diartikan jika tertelan atau terhirup. Dan yang ketiga itu ada pernyataan untuk pencegahan. Pencegahannya itu bisa memakai guna APD dan hindari kontak langsung terhadap pestisida tersebut. Safety data sheet yang disebut SDS, identifikasi produknya glifosat dan karbofuran, itu pestisida yang digunakan untuk pertanian. Identifikasi bahayanya, glifosat dapat menyebabkan iritasi, sementara karbofuran sangat beracun dan berbahaya bagi sistem saraf. Komposisi dan informasi bahannya itu SDS mencantumkan presentasi dan bentuk kimia dari masing-masing bahan. Terus langkah pertama, jika terkena kulit, mata atau tertelan, segera lakukan tindakan medis. Terus informasi keamanan dan regulasinya, label GHS dan regulasi nasional dipatuhi dalam penggunaan pestisida. Tindakan darurat, jika terjadi tumpahan, segera serap dengan bahan penyerap dan hindari masuknya ke saluran air. Terus pengendalian paparan dan APD itu gunakan sarung tangan, masker, kacamata saat menangani pestisida. Penanganan dan penyimpanannya, simpan di tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari sumber api atau panas. Tindakan untuk kebakaran, ya, gunakan busa tahan alkohol atau CO2 untuk memadamkan kebakaran akibat bahan berbahaya pestisida. Selanjutnya ada pelatihan dan kesadaran untuk para petani. Yang pertama sebelumnya kita harus mengenali label arti dari GHS dan SDS tersebut. Yang kedua itu cara penggunaan pestisida yang aman. Yang ketiga ada prosedur darurat jika terjadi paparan. Dan selanjutnya ada penggunaan APD, alat pelindung diri. Yang pertama yang di atas itu biasanya dia memakai plastik atau topi, dan yang kedua di mata itu dia menggunakan kacamata untuk melindungi mata dari cairan-cairan berbahaya. Terus yang ketiga itu ada sarung tangan, biasanya digunakan di bagian tangan. Terus yang keempat itu menggunakan masker. Dan yang kelima itu ada penggunaan bahan panjang, baju lengan panjang. Dan yang keenam itu biasanya ada di belakang punggung kita itu tangki semprot untuk cairan pestisidanya. Dan yang ketujuh ada sepatu boots yang digunakan untuk kaki. Dan yang ke-8 itu ada penggunaan celana bahan panjang untuk terhindari dari cairan-cairan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya ada pengolahan limbah pestisida. Yang pertama itu kita harus membuang kemasan pestisida dengan aman. Yang kedua itu pengolahan limbah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada audit dan evaluasi keselamatan. Yang pertama itu ada inspeksi berkala terkait penggunaan pestisida. Yang kedua ada pengujian kadar residu di lingkungan pertamina. Selanjutnya ada hasil dan pemanfaatan implementasi GHS. Yang pertama ada keselamatan petani meningkat. Yang kedua ada pengurangan resiko kesehatan akibat paparan bahan kimia. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan bahan berbahaya yang lebih baik. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, implementasi GHS berproduk dalam pertanian sangat penting untuk mencegah resiko paparan pestisida. Yang kedua, dibutuhkan pelatihan dan sosialisasi kepada para petani mengenai biaya dan bahaya bahan kimia dan cara penggunaannya yang aman. Yang ketiga, regulasi terkait harus ditegakkan untuk memastikan keselamatan
kerja di sektor pertanian. Sekian dan terima kasih atas penjelasan terkait paparan pestisida. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan, kurang lebihnya. Terima kasih.